Untuk itu tuh buat aku kayak semangat lah. Ternyata banyak Lagunya Bernadya atau lagu Rosa sendiri? ada dua-duanya. Jadi kita mau bikin pokoknya seru deh. Dan Bernadya kayaknya belum sempat jadi bintang tamu siapapun juga ya. Jadi aku waktu ngajakin Nadia juga kayak, hah serius gitu ya. Jadi aku sendiri padahal kayak seneng banget karena waktu aku dengerin lagu-lagunya dia tuh aku ngerasa kayak dia kayak lagi menceritakan tentang hidup gue gitu. Ini bakal nambah udah. Insya Allah fix ini. Kalau ada tambahan, alhamdulillah. Kayaknya setiap termahal di antara konser-konser yang lain. Mungkin karena venue-nya kan paling besar. Venue-nya kenapa aku sukanya di dalam indoor gitu ya, indoor untuk aku juga ngelihat kan jangan sampai ada hujan atau apa segala macam gitu. Lagi beginilah lagi cuacanya gitu. Jadi aku lebih suka indoor lah. Ada deh. Yang akan bawa goalsnya dan ingin sampaikan apa dari konser di Miami? Oke, goalsnya adalah aku bisa menghibur karena bagaimanapun kembali lagi ke dasarnya ya, aku adalah seorang penghibur gitu. Jadi aku berharap semua yang datang bisa terhibur, bisa puas, bisa tidur, pulangnya tidur dengan senyum, bisa mereka celebrating kehidupan mereka dengan lagu-lagu aku itu di konser aku. Jadi jarang kan orang datang ke konser sendirian, pasti ngajak temen, saudara, keluarga gitu. Itu aku pengen jadiin ajang itu memorable gitu buat mereka. Gitu sih. kayaknya setiap konser kamu kayaknya membawa anak-anak didik di ajang berbakat juga. Itu kan berbeda-beda ya kayaknya setiap konser itu. Kenapa sih alasannya mungkin? Kenapa ya? Karena aku ingin memberikan kesempatan aja buat mereka mencicipi panggung aku gitu. Dan mudah-mudahan kalau habis itu ketula ya, mereka bisa merasakan juga konser mereka sendiri gitu. Insya Allah nanti. Saya ada unsur etnik budaya Indonesia nggak? Aku sendiri memang sebagai budaya Indonesia. Bercanda. Enggak. Nggak ingin dimasukin. Enggak. Enggak sih. Kayaknya kali ini tidak terlalu melabeli dengan kedaerahan, karena itu udah pernah dilakukan sebelumnya sama aku pernah nyanyi lagu di konser aku yang pertama, bahkan aku nyanyi lagu Bubui Bulan. Aku ingat banget Bubui Bulan yang diaransemen oleh Erwin Gutawa gitu. Jadi abis itu aku rasa aku selalu berpikir apa yang belum pernah itu aja sih. Jadi yang udah pernah biasanya nggak diulang kecuali lagunya. Tapi lagunya pun diaransemen yang berbeda terus. Cak, Iya. baju udah disiapin, panggung disiapin, konsep daur ulang sudah disiapkan, mic sudah disiapkan belum sih Teh Ocha? Apa mau pakai ini? Mic seperti apa yang akan dipakai Rosa di konser kali ini gitu, kalau boleh tahu? Bagus sekali ya. Atau mic kesayangannya Teh Bisa Ocha? ditaruh di saku. Atau mic kesayangan Teh Ocha gitu yang Iya. akan dipakai? Oh iya, penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic ya, ada 4. Oke. Ada 4 mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Thank you. Itu kalau boleh tahu? Harganya berapa? Dan itu kenapa sih kayaknya koleksi mic gitu? Sabar, Iya, pakai benar. satu. Benar. Harganya dulu Teh Ocha berapa gitu? Aku suka. Berapa Karena Teh? gini, kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus. Tapi bukan berarti harus selalu mahal, tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya. Sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. Itu sampai puluhan atau ratusan Teh? Puluhan atau? Satu mic-nya Satu mic-nya puluhan atau ratusan gitu? ratusan juta satu mic-nya. Tapi ya gimana ya, namanya juga modal. Iya betul. Ada berapa koleksinya kalau boleh tahu? Ada 4 lah.
Teh, ini kan konser kamu ada surprise-nya nih Teh. Mungkin bocoran sedikit. Iya, kan bukan surprise. Yang menarik nggak sih? Nah, apakah Oh, ya ada Allah. Ariel doang datang Ya atau Allah, gimana? tiba-tiba. Enggak. Kali ini Kak Ariel soalnya udah jadi kolaborator aku di 25 Shining Years. Tapi Ariel bakalan nyanyi buat konser Here I Am ini nanti yang di Kuala Lumpur. Karena orang-orang di Malaysia, selama aku di Malaysia juga belum pernah ngajakin Ariel untuk konser di sana gitu. Jadi insya Allah nanti 14 Juni itu juga besar juga di Axiata Stadium ya, Indoor Stadium di Kuala Lumpur. Nanti akan ada Ariel juga. Teh, ini kan sebelumnya juga dibikinin dokumenter. Apakah ini akan dibikinin dokumenter juga nantinya ke depannya? Kita akan merekamkan, tapi nggak akan dibikin film sih. Untuk saat ini ya, tapi nggak tahu misalnya nanti tahun-tahun ke depan. Jadi Indonesia dan Malaysia aja. Iya, betul, Indonesia, Malaysia, mungkin akhir tahun nanti Singapura. Teh, untuk performing rights sendiri sudah dipikirkan oleh tim seperti apa? Oh iya dong. Kalau apa namanya? Kalau untuk apa namanya performing rights, pastinya dari dulu dari awal sekali memang selalu kita membayarkan itu kepada LMK ataupun kepada LMKN gitu ya. Dan saat ini pun sama pastinya. Udah aman insya Allah. Update Teh boleh nggak? Soal jatuh Oh, itu, boleh. mungkin bisa jelasin kronologinya seperti Oke, apa Teh? kronologinya gini ya, saya tiserele. Ketika kaki kita menginjak sesuatu yang licin, kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya. Ternyata di bawah-bawahnya itu, di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin. Itulah ketika itulah terjadi, dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan, karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi aku merasa tersemangati, aku tetap berdiri dengan anggun. Gimana tuh Tahun berapa Teh? Kemarin 2 hari yang lalu di preliminary ya Putri Indonesia gitu. Jadi buat aku itu adalah memang kenyataan ya, dalam hidup ada aja yang kayak gitu-gitu, tapi banyak orang yang excited juga. Nah, ini kan sebentar lagi mungkin persiapan Lebih 13.